mohon maaf Ustazah Yuni, saya mengganggu waktu luang jenengan. Enggak ada apa ini. Ini dalam rangka tugas saya Ustazah, saya harus ini mewawancara jenengan berkaitan dengan pengalaman jenengan ketika mengambil keputusan demi sekolahnya jadi sempat. Yang pertama ini Ustazah, bagaimana selama ini panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan adanya dilema etika ataupun rujukan moral? Kayak gini, memang itu sering, terus terang itu sering saya alami ya sebagai sebenarnya diamanai memimpin suatu lembaga, itu sering sekali saya alami. Nah ini saya mengidentifikasinya pertama dari observasi, jadi dari pengamatan saya sehari-hari. Karena contoh kecil aja, ketika saya mengamati kedisiplinan guru yang ada di sini, itu saya punya catatan-catatan kecil, atau bahkan ketika mereka izin itu saya biasakan untuk jabri atau komunikasi langsung dengan saya. Dari situ ada riwayat chat itu kan cukup membantu saya. Jadi itu ada riwayat untuk bagaimana saya mengamati perilaku keseharian guru-guru Karena mengamati ini ya, pelajaran disiplinan para guru ya. Ada, saya punya catatan, jurnal-jurnal kecil yang buat catatan saya sendiri. Ini Ustazah, bagaimana kalau ada dua kasus tapi dua-duanya penting, mungkin dan sikap panjenengan ketika menghadapi dua kasus, ada 25 kasus ini bagaimana? Ya, baik. Jadi biasanya memang berbekal dari pengamatan saya sehari-hari itu yang pertama. Kemudian jika ada dua kasus, saya di sini tuh menekankan komunikasi kepada guru-guru. Karena menurut saya komunikasi itu minimal 50% dari penyelesaian masalah itu sudah teratasi dengan adanya komunikasi. Kemudian juga saya menekankan tabayun. Tabayun itu mencari informasi sejelas-jelasnya. Jangan sampai ketika saya mengambil suatu keputusan itu salah atau merugikan atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan. Berarti jika ada dua kasus yang penting, berarti dengan ini dari pengamatan mana yang lebih? Pengamatan, komunikasi, terus tabayun juga. Tabayun itu mencari informasi sejelas-jelasnya, mana yang harus saya dahulukan. Berarti itu untuk mencari langkah-langkah yang dengan ambil sebagai sebelum mengambil keputusan akhir gitu. Iya, itu bisa jadi menjadi langkah-langkah. Jadi dari bekal saya observasi selama ini kan saya selalu, meskipun di sini banyak guru, tapi kan saya punya pengamatan terhadap mereka satu persatu. Juga saya juga mengedepankan komunikasi itu. Kemudian yang terakhir tabayun itu mencari informasi sejelas-jelasnya sebelum saya memutuskan suatu permasalahan. Dari langkah-langkah yang dengan utarakan Ustazah, kira-kira mana yang paling efektif ketika yang paling kelihatan, langkah ini kelihatannya yang lebih ini untuk kalau saya sih sebenarnya tidak ada yang lebih efektif ya, karena itu merupakan suatu rangkaian yang saling melengkapi gitu. Jadi kalau saya hanya komunikasi tanpa saya harus mengobservasi kan juga kurang tepat. Kalau saya hanya mencari-cari informasi tanpa adanya komunikasi dengan yang bersangkutan juga kurang tepat. Jadi menurut saya itu adalah satu rangkaian yang yang harus ada. lalu berikutnya, kan selama menjadi kepala sekolah ini sudah pasti banyak sekali tantangan bagi panjenengan. Mungkin hal-hal apa saja yang menjadi tantangan panjenengan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, terutama berkaitan dengan Kadang pertama yang sering saya lihat ada suatu aturan, ada suatu kebijakan. Kalau aturan itu sebenarnya hal yang harus dilakukan karena aturan. Namun suatu ketika saya bisa mengambil suatu kebijakan karena
karena dari dalam suatu situasi atau kondisi tertentu itu diperlukan kebijakan yang barangkali berbeda dari aturan. Jadi kadang masing-masing individu ketika tidak bisa menjalankan suatu tugas sesuai aturan, itu kadang ada satu penyebab yang itu kadang harus kita pertimbangkan. Ada pertimbangan tentang kemanusiaan, empati, karena mungkin sedang mengalami suatu permasalahan yang kita juga bagaimanapun juga kita tidak bisa menghadapi suatu kasus itu yang berdasarkan ini harus seperti ini, harus seperti ini, tapi kan harus mempertimbangkan hal semacam itu. Ada rasa peduli, kepedulian, empati, kemanusiaan seperti itu harus tegak menjadi pertimbangan yang tidak boleh kita hilangkan. Berikutnya sudah ketika panjenengan ada jadwal tertentu dalam penyelesaian dalam kasus dilematika ini, apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri atau mungkin jenengan membentuk prosedur sendiri yang untuk jenengan jalankan? Kalau saya kondisional, jadi kondisional itu menyesuaikan dengan kasusnya. Jadi kadang ada suatu ketika itu kita harus kadang kita pertimbangan, kita nggak bisa langsung menyelesaikan di depan orang banyak. Itu kan untuk menjaga juga marwah seorang guru. Misalnya ketika kesalahan itu terjadi di depan murid-murid, kita juga harus bermain cantik ibaratnya untuk bisa menyelesaikan. Nah, mungkin kadang suatu ketika kita harus bertindak tegas, harus segera di-cut kalau itu berkaitan dengan mungkin hal yang membahayakan nyawa seperti itu kan, mau tidak mau harus segera di-cut. Ya. Terus kadang juga suatu permasalahan yang pelik melibatkan orang banyak dan butuh itu ibaratnya diobservasi lebih jauh, kita juga harus hati-hati menanyakan kebenarannya, tidak boleh langsung menjudge atau mungkin memutuskan yang salah itu, yang salah ini. Apalagi kalau yang terlibat di dalam permasalahan itu banyak, harus kita mencari yaitu tabayun kepada orang per orang yang terlibat dalam kasus itu. Yang terlibat. Jadi saya pikir kondisional, kita melihat kasusnya sejauh mana keurgenan, terus juga ini membahayakan nyawa atau mungkin membahayakan ini enggak. Kalau memang itu sangat berbahaya harus segera di-cut ya, tindakan cepat. Berikutnya saudara, pasti selain ada kesulitan pasti ada kemudahan juga dalam pengambilan keputusan. Mungkin ada faktor-faktor apa saja yang membantu panjenengan ketika mengambil sebuah keputusan? Kebetulan di sini kan saya tidak sendirian, saya punya tim di sini Nusa Fitri juga termasuk tim saya. Jadi di sini itu kalau saya sangat punya keyakinan bahwa keberhasilan suatu lembaga di lembaga pendidikan itu bukan tergantung pada satu orang, misalnya Superman, Superwoman, bukan, tetapi super tim. Bagaimana tim itu, ibaratnya saya punya wakil kepala sekolah, saya punya koordinator bidang, itu misalnya saya Fitri koordinator bidang kurikulum. Jika misalnya masalah itu menyangkut kurikulum, saya kan harus memperhatikan pertimbangan dari tim saya yang berkaitan dengan bidang itu. Kalau kehumasan kita ya kehumas dan seterusnya. Jadi teman-teman guru-guru yang ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan kasus. Jadi saya tidak sendiri. Jadi semua pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini itu sangat membantu saya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi memang tim yang solid berarti itu karena apalagi SD Rahmat jangan tahu sendiri berapa banyak orang yang ada di sini, luar biasa. Kalau kita tidak solid, makanya dari awal ketika saya jadi kepala sekolah itu saya ini kan kerjasama komunikasi. Karena apa? Tanpa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik,
seberapapun misalnya pinternya seorang kepala sekolah atau seberapapun pinternya seorang guru, kalau tidak bisa kerjasama dengan kepala sekolahnya atau seberapa pinternya kepala sekolah, kalau tidak bisa memanage dan kerjasama dengan guru-guru, tidak akan bisa berhasil. Ini Ustazah, terakhir ini Ustazah. Ini berikutnya dari yang hal-hal yang panjenengan sudah sampaikan ini, pembelajaran yang dapat panjenengan petik ketika mengambil keputusan terutama tentang dilema etika ini Ustazah. Pelajaran yang bisa saya petik pertama yang tadi sudah saya sampaikan, komunikasi itu sangat penting, bahkan saya meyakini itu sudah 50% dari keberhasilan penyelesaian suatu masalah. Ketika ada komunikasi itu ibaratnya sudah 50% itu berhasil, meskipun sebenarnya belum ada penyelesaian. Itu yang pertama. Kemudian ternyata butuh juga kita itu peduli, empati kepada orang lain, karena dengan seperti itu banyak sekali saya belajar tentang ini. Mungkin bertahap saya menyadari bahwa kenyamanan dalam bekerja itu tidak itu bisa dibentuk itu dengan adanya rasa saling peduli. Jadi kalau kita saling peduli itu ya insya Allah lah orang pasti akan nyaman. Jadi ketika ada yang tidak bisa melaksanakan tugas, kita bisa membantu bagaimana sih supaya bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini saya terus belajar ini Ustazah, saya juga belum ini, tapi insya Allah saya akan terus belajar lah untuk bagaimana bisa berkomunikasi, peduli kepada orang lain, kepada semua guru yang ada di sini, kepada anak-anak, kepada wali murid semuanya. Ini adalah sebagai salah satu kunci keberhasilan lembaga pendidikan. Ustazah, terima kasih banyak atas penyampaian jawaban panjenengan. Sehat selalu untuk Ustazah Yuni. Semoga Fitri. Semoga istri kita selalu solid ya, tetap berprestasi. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Sama-sama dulu. Monggo lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fitri. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ustazah Linda? Alhamdulillah Ustazah sehat. Sehat baik, bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustazah Linda. Saya mengganggu waktu luang panjenengan sebentar saja. Ini terkait dengan penugasan CGP saya. Nanti juga berhubungan soalnya tentang pengalaman panjenengan selaku kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan-keputusan yang selama ini dengan ambil. Ini ada beberapa pertanyaan Ustazah. Minta tolong nanti dengan jawab sesuai dengan pengalaman panjenengan selaku kepala sekolah. Ini yang pertama Ustazah, bagaimana cara panjenengan ketika mengidentifikasikan kasus-kasus yang berkaitan tentang adanya dilema etika ataupun bujukan moral ini? Jadi kalau kaitannya dengan kasus-kasus itu ada karena kita mengampu anak usia dini ya Ustazah. Jadi itu permasalahan itu bisa dari muridnya, siswa sebagai anak. Kemudian karena anak ini sangat intens dengan orang tua yang akan selalu mengantar, kemudian melihat kondisi pembelajaran di playgroup, otomatis orang tua. Kemudian baru yang berikutnya adalah kita sebagai tim atau ustazah di jenjang playgroup Rahmat ini memang dibutuhkan tim yang solid, yang tingkat kesabarannya lebih, karena playgroup itu jenjang yang awal sekali anak memasuki jenjang sekolah. Itu ustazah tiga itu. Berikutnya Ustazah, bagaimana cara panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di playgroup ini, terutama di kasus-kasus yang ternyata ada dua kepentingan yang sama-sama besar. Jadi mungkin ada dua kasus dan itu ternyata sama-sama membutuhkan keputusan yang sangat urgent, cepat, tapi semuanya juga harus selesai pada waktu yang bersamaan. Jadi ini pengalaman aja ya Ustazah. Siap.
Jadi pernah dulu itu waktu beberapa anak itu yang saya tanda kutip itu berkebutuhan khusus, ya kan suatu kasus ya Ustazah. Nah, ketika kita komit untuk menerima anak berkebutuhan khusus, kemudian dalam proses pembelajaran anak ini kan pasti beda ya Ustazah, dari sisi sikap, perilaku dan sebagainya. Nah, ternyata tanpa ya kita berpikirnya ini sebagai bagian dari edukasi ya, anak yang normal pun juga menerima anak yang berkebutuhan khusus itu dengan lapang. Mereka memahami ini adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan, yang butuh support dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada wali murid yang dalam hal ini tuh komplain. Komplain tuh gini, Mas Sewu. Jadi waktu itu saya ingat itu anak berkebutuhan khusus itu melakukan gerakan-gerakan atau bersikap itu yang mungkin membahayakan temannya, mungkin yang membuat orang lain nggak nyaman. Salah satu contohnya mungkin pukul-pukul dada. Kemudian kalau dapat makanan gitu nggak dimakan tapi ditumpahin. Itu memang perilaku yang dia memang ini ya, secara motorik atau apa kan memang ada kelebihan ya, dan bisa juga keterbatasan. Cuma dalam hal ini kan kita berusaha mengedukasi anak-anak bahwa teman-teman juga harus bisa menerima. Kita ingatkan yang ini kita masih proses belajar, tapi oleh murid nggak terima Ustazah. Jadi sempat datang ke kantor menyampaikan, gimana ini anak saya yang tadinya sudah tenang, yang tadinya sudah bisa mengikuti instruksi, kenapa kok sekarang tiba-tiba pukul-pukul dada, kok sekarang kenapa tiba-tiba kalau makan ditumpah gitu. Jadi memang anak kecil itu meniru Ustazah, apa yang dia lihat itu akan dia tirukan, sedangkan yang dilihat adalah contoh yang bisa jadi nggak seperti yang diharapkan orang tua. Nah itu bagi saya itu kasus luar biasa. Kemudian saya ajak teman-teman selaku tim di sini itu untuk kita brainstorming bareng-bareng, Ustazah ada masalah seperti ini, saya pengen tahu di kelas itu seperti apa kondisinya. Nah dari situ saya dapat masukan dari teman-teman itu yang luar biasanya tuh gini, Ustazah katakanlah Mbak A gitu ya, Mbak A itu memang berperilaku mungkin yang lain daripada yang lain, tapi anak-anak yang lain itu loh Ustazah, itu justru berempati yang ada itu. Teman-teman yuk kita doakan yuk Mbak A ini untuk bisa nanti seperti teman-teman. Mbak A itu masih proses belajar, masih dikasih ujian sama Allah, untuk lebih kita doakan. Yang ada itu anak-anak itu justru malah support system. Kemudian anaknya kalau ada yang numpah itu dibantuin, nggak gini gitu. Masya Allah, ternyata banyak nilai positif yang didapat anak daripada ketika anak itu belum kedatangan teman istimewa ini. Jadi teman istimewa ini memang kiriman dari Allah ya, kalau saya bisa menyebut itu sesuatu yang istimewa, dan kita diizinkan membersamai itu sesuatu yang bagi kami itu anugerah gitu. Terus saya kumpulkan lagi cerita dari kelas ini, jadi dari sisi beberapa cerita dari teman-teman dan apa yang teman-teman lakukan itu hasilnya banyak positifnya. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua, saya kuatkan, Ibu, nggak ada loh orang tua itu yang menginginkan putranya seperti ini, tapi Allah memberi seperti ini. Dan ternyata di kelas itu yang ada support system yang ada, anak-anak itu malah support, malah mendoakan gitu. Alhamdulillah Ustazah, dari kejadian itu beberapa tahun yang lalu, itu akhirnya saya ngambil pelajaran itu. Alhamdulillah orang tuanya bisa menerima. Tahun berikutnya, di awal tahun pembelajaran, sebelum proses pembelajaran mulai, di awal itu sudah saya sampaikan. Jadi memotivasi wali murid, Ibu, kita ada anak-anak langit yang membersamai kita, mudah-mudahan diterima ya. Terus saya ceritakan pengalaman tahun sebelumnya itu, dan kok reaksinya itu alhamdulillah, justru malah yang welcome, yang say thank you dan sebagainya. Itu pengalaman berharga yang akhirnya sosialisasi. Betul, sosialisasi itu sebagai pijakan sehingga orang itu bisa menerima dari awal gitu. Jadi itu bagi saya itu ya sesuatu yang ritme yang luar biasa. Alhamdulillah tahun ini kita ada 12 anak berkebutuhan khusus dan bisa diterima dengan baik sama oleh wali murid maupun ustazah maupun teman-teman di kelasnya. Itu yang itu salah satu dilematis yang akhirnya dapat solusi itu ustazah. Masya Allah sekali ya ceritanya dari panjenengan tentang anak yang luar biasa. Ini memang tantangan berarti memang, tapi itu juga pembelajaran bagi kita salah kumpul. Berikutnya Ustazah, lalu mungkin ada langkah-langkah khusus yang panjenengan ambil sebelum mengambil ini keputusan yang akan saya berikan ke teman-teman atau ke ini. Jadi memang report itu sesuatu yang nggak bisa saya abaikan ya, karena saya nggak mungkin ngambil keputusan itu tanpa dasar, tanpa melihat realita yang terjadi. Bisa jadi kalau misalkan saat itu saya
mencari report dari teman-teman kok hasilnya itu oh iya, ternyata anak-anak terganggu dan sebagainya, ternyata kita belum bisa menghandle dengan baik, ya bisa jadi saya ngambil keputusannya berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya informasi itu jadi sesuatu yang informasi valid ya Ustazah. Saya harus menanyakan satu persatu di kelas itu bagaimana perilaku dari anak tersebut dan bagaimana support system dari teman-temannya, itu jadi sesuatu yang utama. Kemudian yang kedua, tim. Jadi teman-teman itu adalah tim. Artinya kalau nanti kita putuskan bersama itu merupakan kesepakatan bersama, bukan berarti kok satu mengiyakan satunya nggak mendukung. Itu akan menjadi sebuah cacat dalam hal sebuah kesepakatan, itu akhirnya tidak bulat ya ketika tim ini tidak bisa menerima. Jadi saya kuatkan teman-teman kalau ini bagian dari kesepakatan kita, bismillah ya Ustazah, ini yang terbaik, kita harus sama-sama. Nanti kalau ada satu kekurangan di teman kita, misalkan kan masing-masing kelas itu kan gurunya berbeda-beda, pasti karakternya berbeda-beda. Wali murid kan kadang komplain ya Ustazah. Nanti kita kuatkan ya, kalau ada salah teman-teman juga minta maaf, kalau wali murid belum tahu ada marah-marahnya, kita anggap mereka belum tahu, jadi kita harus sabar ngasih tahu. Jadi kuncinya itu, jadi SOP itu jadi sesuatu yang utama. Jadi informasi yang valid, tim, kemudian yaitu tadi kita komunikasikan ke wali murid itu dengan cara yang bagaimanapun mereka adalah yang memberikan amanah yang utama buat anak. Amanah anaknya itu diserahkan ke sekolah, jadi kita nggak bisa terus kok menyalahkan, ya mereka bagian dari ini juga, bagian dari informasi yang jenengan betul untuk membuat keputusan tadi. Betul. Aku sudah tutup mungkin dalam ini kan banyak sekali ya, selama pengalaman jenengan selaku kepala sekolah pasti ada tantangan yang jenengan hadapi. Mungkin bisa ceritakan ke saya tantangan apa saja yang kira-kira yang jenengan anggap yang paling dasar ketika mengambil sebuah keputusan. Ya, ini terus terkait dengan kalau pendidikan anak usia dini itu kan mungkin kalau di SD kan bisa dilihat dari rapot ya, anak itu punya kecenderungan kemana. Kalau anak usia dini itu kita nggak tahu karakter anak ini dalam sehari memang ada psikotes, tapi itu tidak bisa mempresentasikan dia seutuhnya. Bisa jadi secara emosional waktu itu diem, ternyata dia ada autis ringan, ada hiperaktif dan sebagainya yang baru terdetek itu tengah-tengah gitu loh. Sedangkan ketika saya plotting anak di masing-masing kelas itu pasti kan ada kriterianya ya, dari usia, yang usianya matang-matang saya ratakan, dari jenis kelamin, laki-laki perempuan saya ratakan, kemudian dari skor hasil psikologis perempuan laki-laki saya ratakan. Tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan dari yang sudah ada itu kemudian saya petakan itu ternyata jatuhnya kelihatan lah kok yang aktif-aktif satu kelas di sini. Itu kan tantangan yang luar biasa. Akhirnya tuh bagaimana mengelola tim ini supaya ketika dia mendapatkan murid dalam tanda kutip bagaimanapun keadaannya itu kelas menerima. Itu yang kunci utamanya, karena kalau guru dari awal sudah aku kok dapatnya gini, itu betul, akan jadi sesuatu yang nanti akhirnya resisten juga ini anaknya. Gurunya sudah menolak di awal. Jadi ternyata kuncinya itu anak usia dini itu ya harus mendidiknya dengan hati, karena kalau dengan hati insya Allah akan sampai ke hati. Itu tantangan luar biasa. Saya tuh Ustazah Fitri kalau mau ngedrag nama menuju ustazahnya di Excel itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan anak ini diberikan keberkahan dengan ustazah ini. Khawatirnya nanti enggak, kan kita jadi penentu juga ya kepala sekolah nanti kalau kok saya dikasih murid ini. Saya nggak pengen seperti itu. Saya berharap teman-teman ini Allah izinkan semuanya ini sudah ditakdirkan sama jenengan fokus di sini, jenengan sholawatin, jenengan setiap sholat sebut nama anak-anak, ya sudah ini jatahnya jenengan. Saya bilang gitu ke teman-teman. Ya supaya apa ya nggak terjadi seperti itu loh. Itu jadi tantangannya itu plotting kelas itu tadi ya, yang kita kadang itu sama Allah belum dibuka nih anak-anak itu karakternya kayak apa gitu. Begitu nanti sudah sana kok masya Allah si kelas aktif mau jadi suci. Betul itu juga pengalaman saya sebagai seorang guru ketika mendapatkan plotting yang luar biasa. Anak-anaknya memang aktif, dia harus kita ini betul diterima dengan ini ya, mereka amanah juga dari orang. Berikutnya Ustazah, ketika ada sebuah permasalahan yang muncul gitu, panjenengan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat atau mungkin ada jadwal tersendiri ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut, dan bentuk prosedur apa yang panjenengan jalankan?
Ya, biasanya sesegera mungkin sih Ustazah. Kalau jadwal itu kan kondisional ya. Kadang kalau misalkan ada waktu anak teman-teman masih ngajar ya, otomatis kita nunggu ya. Tapi begitu sudah ada kondusif, suasana sudah kondusif, situasi kondusif, saya mesti langsung sampaikan ke teman-teman, ini ada permasalahan seperti ini. Dan saya lebih seringnya ke bottom up. Bottom up tuh gini. Jadi saya nggak pernah sifatnya instruksional. Saya tuh berusaha gini, teman-teman, kalau menurut teman-teman itu seperti apa? Itu baik enggak? Itu jadi saya mengumpulkan dulu referensi perasaan teman-teman seperti apa, karena kita tim gitu. Terus nanti kalau ujung-ujungnya saya tuh lebih seneng ngajak daripada nyuruh. Ya Us, ayo kalau gitu kita bareng-bareng ya Us, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng gini, ayo kita hadapin. Oh, wali murid mana Us yang punya masalah? Ayo Us, saya antar Us, perlu saya datang. Jadi kalau memang itu perlu dibutuhkan, saya hadir bersama teman-teman untuk menjelaskan. Iya, itu yang saya lakukan. Iya Us, oke, sama saya. Wali muridnya ada masalah apa? Kayak gitu. Jadi dan teman-teman itu akhirnya terbiasa dapat solusi, karena sebenarnya ketika kita tenang menyelesaikan masalah tanpa emosi, itu solusinya tuh muncul dengan sendirinya Ustazah. Sajane iki duwe solusi, tapi kadang itu nggak kegali ketika dia tidak diminta untuk diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Jadi akhirnya tuh kadang kalau lebih instruksional itu sajane duwe karep gini, tapi gara-gara ngikutin Ustazah Linda gini, jadinya gini, akhirnya solusinya tidak berangkat dari hati. Kalau teman-teman digali dulu, enaknya nyamannya gimana Ustazah, kalau menurut teman-teman gimana? Contohnya gini itu loh orang tua itu tuh masih nunggu Ustazah sampai sekarang. Padahal kan kita tuh jadi nggak enak ya kalau kita ngajar terus dilihat orang tua. Padahal kan ini anak-anak sudah waktunya lepas ya. Saya coba itu saya pelan-pelan gini Ustazah, kan yang diambil Ustazah itu usia berapa? Itu kecil usia. Nah, itu kecil itu sebenarnya egosentrisnya itu masih belum tahap untuk kita paksakan lepas dari orang tua. Dia butuh bonding time yang lebih dengan orang tua. Sedangkan ketika orang tua mengizinkan anaknya sekolah di sini, itu ada proses toleransi yang jauh lebih rentangnya tuh lebih lebar daripada pelaku besar. Jadi itu jangan dijadikan beban. Jadi memang dari awal tuh mindsetnya memang anak-anak ini dibersamai teman orang tua gitu loh. Kita tuh nggak mendidik 10 atau 20 anak, kita tuh mendidik 40 anak karena bersama orang tuanya. Bisa jadi Ustazah apa yang Ustazah sampaikan dari sisi bahasa, konsep pembelajaran itu mengedukasi orang tua. Nanti di rumah mereka juga akan menirukan. Itu tuh akhirnya menemukan sisi kenapa aku harus bingung gitu loh. Sedangkan dasarnya anak usia segitu itu memang gak harus dipaksa untuk lepas gitu, jadi gak apa-apa, akhirnya enjoy Ustazah. Tapi kan kalau belum dapat clue tadi kan tuh dia yang merasa terbebani terus, padahal dari sikap dia itu dia juga dakwah ke orang tua, edukasi ke orang tua, jadi akhirnya tambah semangat, tambah yang bikin biar orang tua nanti juga akan melakukan ini ke anak-anak di rumah. Itu jadi yang Ustazah, alhamdulillah ya udah kalau gitu nanti besok kalau ada orang tua malah diajak masuk aja. Biasanya memberikan kata guru, ternyata kalau orang tua mengikuti ternyata Ustazah itu akhirnya muncul sinkronisasi. Betul Masya Allah sekali. Berikutnya Ustazah, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir ini faktor apa saja yang bisa membantu panjenengan biar nanti memudahkan ketika mengambil keputusan? Ya, faktor utama itu adalah yaitu tadi tim. Bagi saya tuh tim itu sesuatu yang sangat mendukung, karena tanpa dukungan teman-teman saya tuh nggak ada apa-apanya Ustazah. Apalagi nggak bisa kepala sekolah itu berdiri sendiri, karena bagaimanapun yang bergerak motornya itu ya teman-teman gitu loh. Karena teman-teman sendiri yang di lapangan berhadapan dengan anak, berhadapan dengan wali murid, bagi saya itu jadi keridoan teman-teman. Kadang tuh saya sampai gini loh, ambil nggak apa-apa gimana nggak apa-apa jadi saya memastikan bahwa keputusan itu yang benar-benar kita tuh ridho semuanya itu nggak sampai ada satu tim itu yang merasa terdolimi, nggak nyaman. Saya khawatirnya itu kalau kesepakatan kok ada yang nggak nyaman, itu ya nanti diterima pun juga orang juga nggak nyaman gitu loh. Jadi bagi saya itu tim itu yang utama. Makanya kalau alhamdulillah ya Ustazah, karena playgroup itu kan jumlahnya sedikit ya, Ustazahnya juga cuma sedikit, jadi ya
kemudahan dari Allah juga untuk mengikat mereka itu lebih kuat gitu. Saya seringkali bilang ke teman-teman, kalau sapu lidi itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh paling cuma buat meeting lah istilahnya itu. Tapi kalau kita bersatu jadi sebuah satu tuh kita bisa melakukan banyak hal gitu loh. Kita bisa membersihkan banyak hal, kita lebih kuat gitu. Jadi bagi saya itu yang utama itu menguatkan teman-teman, tim gitu ya. Jadi faktor utama itu tim di balik keputusan panjenengan deh. Tim selama ini. Iya, betul. Saya jarang kok memutuskan yang karena saya itu. Seringkali saya mesti gini, saya usul, boleh usul gitu. Ada teman-teman bilang, iya usul Galina, sudah Galina saja. Jangan Ustazah, coba ditelaah dulu, kira-kira bagus nggak usulan saya. Kalau bagus ya ayo kita jalan. Barang seringkali teman-teman, jadi teman-teman akhirnya punya ini ya, punya munculnya kebijakan bersama. Betul bersama. Ini Ustazah terakhir, mungkin dari pengalaman panjenengan selama ini jadi kepala sekolah, pembelajaran apa yang dapat panjenengan ambil, hikmah apa kira-kira dari pengalaman selama ini selaku kepala sekolah dengan keputusan yang panjenengan sudah banyak buat dan masya Allah sangat bermanfaat sekali, apalagi dapat teman-teman juga legowo ya biasanya. Iya Ustazah. Ya akhirnya dari semua itu kita jadi sebuah keluarga Ustazah. Jadi hampir 12 jam ya kita di sekolah itu, dari jam 7 sampai jam 12, kadang lembur-lembur. Kebersamaan kita itu wes kayak lebih dari keluarga gitu Ustazah. Jadi hikmahnya itu saya menemukan keluarga baru di sini dengan visi misi dakwah yang luar biasa. Tatapan itu rasanya itu ingin saling menyamankan gitu satu sama lain. Kebaikan apa ya yang bisa kita lakukan hari ini, kebaikan apa yang kita bisa lakukan hari ini, itu rasanya itu kayak selalu semangat gitu kalau sama teman-teman itu. Sampai kapan itu saya dapat ilmu itu ya Ustazah, dapat ilmu dari teman, sekolahnya itu sekolah normal tapi anak inklusinya banyak. Terus saya tanya, loh Bu, kok jenengan terima anak inklusi sebanyak itu, gimana penanganannya? Punya tenaga ahli toh, punya psikolog toh, saya tanya gitu. Enggak Bu, enggak ada psikolog, enggak ada kalian guru-guru sendiri. Nah kok bisa nangani anak-anak berkebutuhan khusus? Saya kan berkebutuhan khusus itu paling tidak ada terapisnya. Saya dapat ilmunya itu sederhana gini loh Bu, anak-anak itu kan suci, mereka itu juga bisa disentuh sama orang yang suci juga. Jadi usahakan Ustazah itu sebelum berangkat sekolah itu wudhu, batal wudhu lagi. Begitu menyentuh anak-anak, insya Allah setiap sikap dan ujarnya itu terus anak inklusinya itu ya kayak anak-anak normal gitu Ustazah. Habis itu kemarin beberapa tahun yang lalu tuh dari workshop itu juga saya sampaikan di yayasan, salah satu kegiatan yang mengawali anak-anak itu semuanya wudhu sebelum berangkat ke sekolah, baik anaknya, orang tuanya, ustazahnya. Itu jadi sesuatu yang sampai teman-teman kalau pagi ketika sebelum belajar, siapa yang sudah wudhu, siapa yang wudhunya terjaga, itu yang pertama kali ditanyakan. Karena ternyata dalam keadaan suci itu kita lebih tenang, apapun juga lebih masuk. Itu jadi sesuatu yang kita genggam bersama dalam keluarga kita. Pokoknya kita berusaha Ustazah, ya kita itu manusia tuh nggak lepas dari khilaf dan salah tuh tempatnya gitu loh. Tapi kalau kita berusaha untuk selalu membersihkan diri, ya harapannya jadi lebih bisa membersamai anak-anak itu lebih bisa bersih gitu Ustazah. Itu yang hikmahnya jadi keluarga yang seneng gitu. Masya Allah, saya mendapatkan informasi ini malah luar biasa sekali dari pengalaman panjenengan selaku kepala sekolah. Iya, harus pengalaman misalnya. Masya Allah, luar biasa kebijakan panjenengan yang jenengan ambil, kemudian membangun keluarga di dalam sekolah ini. Berarti sekolah, tapi jenengan membuat sekolah ini adalah sebuah rumah. Sekolah ini adalah sebuah keluarga. Bagaimana sekolah ini menjadi nyaman, sehingga sekolah ini menjadi maju. Berangkat sekolah tuh seneng gitu ya Bos. Pulang tuh kadang emak, teman-teman kadang pulang dioyak-oyak nang pulang nggak usah pulang. Malah tidak terasa beban kerjanya. Betul. Jadi karena sudah menganggap ini rumah. Ya kalau sudah menganggap ini rumah, semuanya harus terjaga. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Ustazah Fitri, ngapunten lo ya. Ceritanya seputar anak-anak. Luar biasa sekali tapi hebat. Baiklah Ustazah, makasih. Sama-sama Ustazah Fitri.